Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Julian Jason dengan NIM 250302043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi yang meliputi tentang pengertian sistem operasi, manajemen proses, backlog, perkembangan dan jenis input-output, serta keamanan sistem operasi. Mari kita lanjut ke slide. Atau apa itu sistem operasi? Di sini dijelaskan bahwa sistem operasi atau operating system dalam kurung OES adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi maupun mengelola perangkat keras secara optimal. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu contoh dari sistem operasi. Kita bisa lihat ini adalah gambar Windows. Ini adalah contoh pertama dari sistem operasi, yaitu Windows. Ini gambarnya. Dan yang kedua itu ada Linux. Ini gambarnya. Dan yang ketiga ada macOS. Ini adalah gambarnya dari macOS. Dan yang keempat itu ada Android. Ini adalah gambarnya. Dan yang kelima itu ada iOS. Untuk contoh nyatanya itu dimana saat kita menjalankan laptop Windows, sistem operasi akan langsung aktif, kemudian mengatur keyboard, mouse, layar, memori, dan menjalankan aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Chrome. Dan juga sistem operasi merupakan software paling penting di dalam komputer. Semua aktivitas yang kita lakukan seperti membuka browser, mengetik dokumen, atau memutar musik diatur oleh sistem operasi. Kalau kita tanpa sistem operasi, komputer hanya berupa kumpulan perangkat keras yang tidak dapat digunakan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi sistem operasi. Fungsi utamanya yang pertama itu adalah mengelola CPU, yang kedua dia ada mengelola memori, yang ketiga dia ada mengelola file, yang keempat dia ada mengelola perangkat input dan output, yang kelima dia ada menjalankan aplikasi, dan yang keenam dia ada jaga keamanan sistem. Mari kita lanjut ke slide. Itu contoh dimana ketika kita membuka Google Chrome, Microsoft Word, dan Spotify secara bersamaan, sistem operasi akan membagi penggunaan CPU dan RAM agar semua aplikasi tetap berjalan dengan lancar. Lanjut berikutnya, yaitu kesimpulan, dimana sistem operasi membuat komputer mampu bekerja secara efisien meskipun banyak program dijalankan sekaligus. Sistem operasi membuat komputer mampu bekerja secara efisien meskipun banyak program dijalankan secara sekaligus. Misalnya kita sedang mengerjakan tugas di Microsoft Word sambil mendengarkan musik seperti di Spotify dan membuka Google Chrome untuk mencari referensi. Semua aplikasi tersebut dapat berjalan bersamaan karena sistem operasi yang mengatur
antara CPU dan memori sehingga tidak saling mengganggu. Itu. Mari kita lanjut ke slide. Kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi. Kayak tadi ada contohnya tadi. Yang pertama itu ada Windows. Kegunaannya itu ada berarti komputer dan laptop. Dan Linux itu digunakan di server dan programmer. Dan Mac OS itu yang ada di laptop MacBook, laptop Apple atau MacBook lah. Untuk Android itu ada di smartphone seperti HP kayak Samsung, Infinix dan lain-lain atau Oppo. Dan yang terakhir itu iOS, itu kegunaannya itu yang ada berada di iPhone. Lanjut ke slide berikutnya. Itu kelebihan. Di sini Windows itu kelebihannya itu mudah digunakan dan banyak aplikasi. Android banyak pilihan, mudah dikonsuminasi. Linux kelebihannya itu gratis, aman dan stabil. iOS dimana kelebihannya itu aman dan performa cepat. Kita masuk ke contoh dimana sebagian besar mahasiswa menggunakan Windows untuk mengerjakan tugas, sedangkan Android digunakan pada smartphone untuk komunikasi dan belajar. Dimana setiap sistem operasi memiliki fungsi atau kelebihan masing-masing. Windows paling banyak digunakan di komputer karena mudah dipelajari, sedangkan Linux banyak digunakan pada server karena lebih stabil. Sedangkan Android itu mendominasi smartphone, sedangkan iOS itu gunakan khusus pada perangkat iPhone. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada mengapa sistem operasi sangat penting. Alasannya yang pertama itu menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Yang kedua itu mengatur seluruh sumber daya komputer. Yang ketiga itu menjalankan aplikasi. Yang keempat melindungi data pengguna. Dan yang kelima membuat komputer bekerja secara efisien. Contoh kasus. Di sini bayangkan sebuah komputer tanpa sistem operasi saat dijalankan, di mana keyboard itu tidak berfungsi, mouse tidak berfungsi, monitor tidak menampilkan aplikasi, dan file tidak dapat dibuka. Dan kita masuk ke kesimpulan. Maaf ada kesalahan di S-nya itu ada 2. Mari kita masuk ke kesimpulan itu, dimana karena itu sistem operasi disebut sebagai jantung sari sebuah komputer. Dimana dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat bekerja sama, sehingga komputer tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Itulah penjelasannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke siklus atau 100 proses. Tahapan proses. Yang pertama, dia mulai dari new, ready, running, waiting, ready lagi, board to running, dan terminate. Kita masuk ke penjelasannya, dimana new itu pertama kita tuh membuat program baru atau program baru dibuat. Ready itu program siap dijalankan. Running, program sedang menggunakan CPU. Waiting, program menunggu data atau perangkat. Terminate, program selesai dijalankan.
masuk ke contoh. Dimana di sini saat kita membuka Microsoft Word, yang pertama Word dibuat new dulu. Yang kedua itu dimana dia menunggu giliran CPU ready. Yang ketiga itu dibuka dan digunakan atau baru dia running. Dan yang keempat menunggu proses penyimpanan file, dimana itu dia waiting. Dan yang kelima itu selesai. Setelah selesai aplikasi itu ditutup, jadi dia itu terminate. Dimana semua aplikasi yang digunakan akan melalui tahapan tersebut dengan adanya status proses. Sistem operasi dapat mengatur setiap aplikasi secara terstruktur sehingga komputer tetap berjalan dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Di sini ada pengertian dari CPU scheduling, di mana CPU scheduling adalah proses untuk menentukan aplikasi mana yang akan menggunakan prosesor terlebih dahulu. Di sini ada tujuannya, itu yang pertama mengurangi waktu tunggu, yang kedua mempercepat proses kerja komputer, yang ketiga itu membuat penggunaan CPU lebih efisien. Maaf ada agak nge-lag. Sini ada metode. Yang pertama itu adalah FCFS, yaitu Freeze Come Freeze Saver, dimana program yang datang lebih dulu akan diproses lebih dulu. Contoh, A membuka aplikasi pukul jam 8 dan B membuka aplikasi pukul jam 8:01, maka aplikasi A diproses terlebih dahulu. Yang kedua, di sini ada round robin, mana setiap program mendapatkan jatah waktu secara bergantian. Contoh sederhana, yang pertama kita buka itu Chrome, yang kedua itu Word, butuh Spotify, untuk kembali ulang lagi ke Chrome. Dan untuk catatan itu dimana sistem operasi menggunakan metode penjadwalan awal agar semua aplikasi memperoleh kesempatan menggunakan CPU secara adil. Dan salah satu metode yang sering digunakan adalah round robin, karena cocok untuk sistem multitasking. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke multitasking. Di sini ada pengertian dari multitasking, di mana multitasking adalah kemampuan sistem operasi menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Di sini ada contohnya, di mana saat kita kuliah online, kita bisa membuka itu seperti Zoom, Microsoft Word, Google Chrome, dan WhatsApp. Semua tetap berjalan tanpa harus menutup aplikasi. Baru di sini ada manfaatnya, yaitu menghemat waktu, yang kedua itu meningkatkan produktif, dan yang ketiga mempermudah pekerjaan. Dan catatan penting itu dimana hampir semua sistem operasi modern sudah mendukung multitasking. Oleh karena itu kita dapat mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus tanpa harus menunggu satu aplikasi selesai terlebih dahulu. Itulah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan manajemen proses. Dimana kesimpulannya itu, yang pertama, manajemen proses mengatur seluruh program yang berjalan. Yang kedua,
Sistem operasi membagi penggunaan CPU kepada sistem aplikasi. Yang ketiga, penjadwalan CPU membuat komputer bekerja secara lebih efisien. Dan yang terakhir itu multitasking, membuat pengguna dapat membuka banyak aplikasi sekaligus. Dan di sini ada contoh di dalam kehidupan sehari-hari, seperti seorang mahasiswa sedang mengetik tugas di Microsoft Word, mencari referensi di Google Classroom, mendengarkan musik di Spotify, dan yang terakhir itu mengunduh file melalui internet download manager, di mana semua aplikasi tersebut dapat berjalan bersama karena sistem operasi melakukan manajemen proses dengan baik. Catatannya itu di mana dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen proses sangat penting dalam sistem operasi. Tanpa adanya manajemen proses, komputer akan sulit menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dan kinerja menjadi tidak efisien. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian declock. Apa itu declock? Declock adalah keadaan ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Akibatnya, semua proses tersebut berhenti dan tidak ada yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ciri-ciri declock. Yang pertama, dua atau lebih proses saling menunggu. Yang kedua, tidak ada proses yang dapat selesai. Dan yang ketiga, itu sistem menjadi lambat atau berhenti. Tuh, sini ada contoh. Bayangkan ada dua orang yang hanya memiliki satu printer dan satu scanner. Orang A menggunakan printer dan menunggu scanner, dan orang B menggunakan scanner dan menunggu printer. Keduanya saling menunggu sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Catatan itu dimana declock dapat diibaratkan seperti dua orang yang saling menunggu. Selama tidak ada yang melepaskan sumber daya yang digunakan, keduanya tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan. Hal seperti ini juga bisa terjadi pada komputer ketika beberapa program menggunakan sumber daya yang sama. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke penyebab declock. Sini declock dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, yaitu mutual exclusive, di mana satu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Dan yang kedua, di sini adalah hold and wait, di mana proses masih memegang sumber daya tertentu sambil menunggu sumber daya lainnya. Waktu yang ketiga itu no preemption, di mana sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari suatu proses. Baru yang keempat adalah circular wait, di mana terjadinya rantai proses yang saling menunggu satu sama lain. Contoh yaitu program A memegang printer dan menunggu scanner, dan program B memegang scanner dan menunggu printer. Jadi akibatnya kedua program tidak bisa dijalankan. Keempat syarat tersebut harus terjadi secara bersamaan agar declock muncul. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, biasanya declock dapat dihindari. Itulah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke dampak declock di slide ini. Dimana
dampak yang ditimbulkan. Yang pertama itu program menjadi tidak respon atau not responding. Yang kedua, komputer terasa melambat. Yang ketiga, pekerjaan tertunda. Yang keempat, data bisa hilang apabila aplikasi dipaksa ditutup. Dan yang kelima, produktivitas penggunaan menurun. Sini adalah contoh kasus saat mencetak dokumen. Printer tiba-tiba berhenti karena aplikasi lain sedang menggunakan printer tersebut. Kedua aplikasi saling menunggu sehingga proses pencetakan tidak selesai. Di sini kita bisa simpulkan bahwa backlog dapat mengganggu kinerja komputer dan merugikan pengguna. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, backlog sering terlihat ketika sebuah aplikasi yang menjadi not responding, walaupun penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya itu adalah perebutan sumber daya antara proses. Itulah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu sekarang kita masuk ke cara mengatasi backlog. Ada 4 cara utama mengatasi backlog. Yang pertama, prevention atau pencegahan. Itu mencegah agar syarat-syarat backlog tidak terpenuhi. Yang kedua itu ada avoidance atau penghindaran. Sistem hanya memberi sumber daya jika dipastikan aman. Dan yang ketiga itu adalah detection atau deteksi. Sistem memeriksa apakah backlog sudah terjadi. Dan yang keempat itu adalah recovery atau pemulihan, di mana menghentikan salah satu proses atau melepas sumber daya agar proses lain dapat berjalan. Contoh. Sini ada contoh. Jika dua aplikasi saling merebutkan printer, pengguna dapat menutup salah satu aplikasi sehingga printer dapat digunakan oleh aplikasi lainnya. Di mana sistem operasi modern memiliki berbagai cara untuk mengurangi kemungkinan backlog. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah menutup aplikasi yang tidak merespon melalui taskbar manager. Itulah caranya tuh, solusinya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan backlog. Kesimpulan, backlog adalah kondisi saling menunggu antar proses. Yang kedua, penyebabnya adalah perebutan sumber daya. Dan yang ketiga, backlog dapat memperlambat bahkan menghentikan sistem. Dan yang ketiga, sistem operasi memiliki beberapa metode untuk mencegah dan mengatasinya. Contoh kehidupan sehari-hari, misalnya terdapat satu kamar mandi dan 2 orang. Orang pertama berada di dalam dan menunggu handuk yang dibawa orang kedua. Orang kedua tidak bisa masuk karena kamar mandi masih dipakai. Akibatnya keduanya saling menunggu. Kondisi ini mirip dengan konsep backlog pada sistem operasi. Jadi backlog merupakan salah satu masalah penting dalam sistem operasi. Dengan memahami penyebab dan cara mengatasinya, kita dapat mengetahui bagaimana sistem operasi menjaga agar komputer tetap bekerja dengan baik. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian input dan output atau I/O. Di I itu input dan O itu output. Apa itu input dan output? Input adalah proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer melalui perangkat input, sedangkan output adalah hasil pengelolaan data yang ditampilkan oleh komputer melalui perangkat output. Kita lanjut ke slide berikutnya. Cara perangkat
contoh, maaf ya kalau salah kata. Contoh perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Itu adalah contoh perangkat output, yaitu monitor, printer, speaker, dan proyektor. Itu contoh kehidupan sehari-hari, dimana saat kita mengetik tugas, keyboard digunakan sebagai input untuk memasukkan huruf, dan monitor menampilkan hasil ketikan sebagai output. Jadi setiap kali kita menggunakan komputer, pasti terjadi proses input dan output. Misalnya, saat mengetik menggunakan keyboard, data masuk ke komputer. Setelah itu diproses hasilnya langsung ditampilkan di monitor. Tanpa perangkat input dan output, kita tidak dapat berinteraksi dengan komputer. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi input dan output, dimana perkembangan dari I atau O dulu. Nah, itu keyboard PS atau PS2. Itu baru ada mouse cable. Yang ketiga itu printer dot matrix. Yang keempat monitor charter. Dan yang terakhir itu hard disk berkecepatan rendah. Itu dulu. Untuk yang sekarang itu keyboard dan mouse wireless. Yang kedua touchscreen. Yang ketiga printer wifi. Yang keempat monitor LED atau OLED. Yang kelima SSD yang lebih cepat. Dan yang terakhir itu cloud storage. Contoh, dimana dulu kita harus menggunakan kabel untuk mouse dan keyboard, sedangkan sekarang banyak perangkat menggunakan Bluetooth sehingga lebih praktis. Kesimpulan, mana perkembangan teknologi I/O membuat komputer menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien digunakan. Dimana perkembangan perangkat input dan output sangat pesat saat ini. Banyak perangkat yang sudah menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Selain itu, media menyimpan juga perkembangan dari hard disk menjadi SSD yang memiliki kecepatan jauh lebih tinggi. Sekarang kita masuk dalam keamanan sistem operasi. Di sini ada pengertian dari keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi adalah upaya melindungi komputer, data, dan pengguna dari ancaman yang dapat merusak sistem atau mencuri informasi. Lalu di sini adalah ancaman keamanan, di mana itu ancaman itu adalah virus, malware, ransomware, hacker, dan phishing. Contohnya saat penggunaan mengunduh aplikasi dari situs yang tidak percaya, aplikasi tersebut dapat membawa virus yang merusak sistem atau mencuri data. Jadi ancaman terhadap sistem operasi semakin berkembang. Jadi seiring kemajuan teknologi, oleh karena itu pengguna harus berhati-hati saat mengunduh file atau membuka tautan yang tidak dikenal agar komputer tetap aman. Lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah cara menjaga keamanan sistem operasi. Langkah-langkah. Yang pertama, selalu memperbarui atau update sistem operasi. Yang kedua, menggunakan antivirus. Jangan lupa pakai antivirus. Yang ketiga, mengaktifkan firewall. Yang keempat, membuat password yang kuat. Yang kelima, backup secara rutin. Dan yang keenam atau yang terakhir itu tidak mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya.
Ini ada contoh. Jika laptop selalu diperbarui dan dilengkapi antivirus, risiko terkena virus atau malware akan jauh lebih kecil dibandingkan komputer yang tidak pernah diperbarui. Kesimpulan, dimana keamanan sistem operasi bukan hanya tugas sistem, tetapi juga tanggung jawab penggunanya. Jadi, untuk menjaga keamanan sistem operasi itu sangat penting agar data tetap aman. Sistem menggunakan antivirus, kita juga harus membiasakan diri menggunakan kata sandi yang kuat, melakukan pembaruan sistem, dan menghindari mengunduh file dari sumber yang tidak jelas. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan, atau dari kesimpulan yang tadi kita bahas atau saya bahas. Sini dari materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Yang kedua, manajemen proses memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga, deadlock adalah kondisi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak dapat berjalan. Dan yang keempat itu teknologi input atau output terus berkembang sehingga pengguna komputer menjadi lebih mudah dan cepat. Dan yang kelima itu ada keamanan sistem operasi, itu sangat penting untuk melindungi data dan perangkat dari berbagai ancaman. Sekian dari saya, di sini adalah terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai sistem operasi atau memaparkan dari hasil yang telah saya buat ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman sekalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.